Abang tuh maaf nih, abang dari tadi saya denger semua terus itu, tapi kok jawaban yang final di akhirnya itu kok nggak ada yang saya dengar jawaban Yesus menjanjikan seperti ini dan seperti itu. Apa? Sama kalau di Islam, bila membantu Tuhan Islam menjanjikan pahala, menjanjikan amal jariah. Kan tadi sudah saya jelaskan apa itu fungsi pahala, apa itu fungsi amal jariah. Kan seperti itu, karena yang motivasinya orang membantu di sana akhirat. Seperti itu, bukan tidak bicara dunia. Nah, sementara di Kristen itu apa yang dijanjikan Yesus bila membantu gitu loh. Seperti itu yang saya tanyakan. Kalau memang tidak ada janji apapun dari Yesus, apa bedanya dengan tidak melakukan apapun? Kalau sama-sama zong, itu kan yang ngapain harus membantu? Membantu dan tidak membantu bedanya di mana? Lah ya, kan seperti itu. Ya, saya tahu kamu tidak mendengar, mungkin kamu tuli. PK. Saya tadi sudah bilang, pertama secara duniawi dia memiliki kepuasan tersendiri. Tidak bicara duniawi Bang Rudi, saya bicaranya akhirat. Saya sudah membagi dua, duniawi dan akhirat. Ya, yang akhirat saja. Akhiratnya bagaimana? Mereka ikut mensukseskan program yang dicanangkan Yesus, menjadikan seluruh bangsa murid Yesus. Apa balasan kepada mereka? Ya, apa itu? Yang kamu tanya. Ya. Balasan kepada mereka adalah kalau kita bilang surga, jalan ke surga bukan hanya itu. Nah, ya, apa yang didapatkan apa? Salah satu bagian dari jalan menuju surga. Ya, kalau bagi saya alasan rohaninya, orang Kristen makin banyak, iman Kristen makin dibentengi. Dengan kita membentengi iman Kristen, artinya kita sudah ikut juga terlibat di dalam peperangan itu. Nah, itu kan urusan dunia, Bang Rudi. Oh tidak, itu urusan surgawi. Ini peperangan rohani. Artinya bila tidak bukankah perbuatan baik di ajaran agama Kristen itu tidak membawamu ke surga, tapi hanya karena kasus karunia? Kan seperti itu. Sementara membantu Bang Rudi itu adalah sebuah perbuatan baik. Tanya kamu, di dalam ajaran Islam, apakah perbuatan baik membawa kamu ke surga? Oh, semua perbuatan baik dan melakukan perintah Tuhan itu akan mendapatkan reward berupa pahala, dan itu jalan menuju surga. Sebutkan siapa orang yang melakukan perintah Tuhan dan berbuat baik masuk surga. Kalau kamu bisa menyebutkan, detik di mana kau sebutkan orang yang saya mu'alaf. Silakan. Gimana maksudnya? Kalau di ajaran Islam, ya Bang Rudi ya, tentu Bang Rudi juga sudah mengerti. Saya sedikit berdakwah lah. Di ajaran Islam, semua perbuatan baik itu dilakukan di dunia. Perbuatan jahat. Siapa orangnya yang dicontohkan oleh Al-Quran? Orang yang berbuat baik dan melaksanakan perintah Allah SWT masuk surga. Sebutkan orangnya siapa? Kalau di kami jelas ada contoh. Siapa? Yesus Bang contohnya. Yesus belum masuk ke surga. Jangan kamu menipu sama saya. Masih di langit kedua. Bukan Yesus, Isa. Masih di langit kedua. Jangan kamu Yesus sudah masuk ke surga kan? Yesus bukan dalam ajaran Islam. Tetapi itu di dalam ajaran Nasrani. Yesus taat kepada perintah Tuhan. Tidak, saya tidak melihat Tuhannya itu. Bukan Tuhan Allah SWT, Zulkifli. Bukan, ini kita tidak membahas tentang Allah SWT. Yesus taat kepada perintah Tuhan. Si Alex tadi berkata tentang ajaran Islam. Ingat, saya jangan ke situ. Itu nanti kita buka sesi sendiri aja. Saya mau tanya kepada kalian. Siapa umat Islam yang dijelaskan di Al-Quran melakukan perbuatan baik atau pahala, kakilah, kepalalah, pahala yang banyak dan mengikuti ajaran Allah SWT sehingga dia masuk surga. Coba sebutkan siapa? Gini Pak Rudi. Kalau sampai dengan sekarang ini menurut Islam itu belum ada orang yang sudah masuk Islam. Kau jangan bicara. Loh, sebentar dulu. Belum ada orang yang sudah masuk surga atau sudah masuk neraka. Kalau Anda tanya siapa, jawabannya tidak ada. Kan seperti itu. Nggak tahu orang yang sudah masuk surga, nggak tahu kau siapa masuk neraka. Tidak bicara Adam sebelum turun ke dunia. Tidak bicara itu. Kamu coba pelajari ajaran agamamu. Bocoran soal untuk ke surga pun sudah bocor. Artinya ada orang yang sudah ditanyai hal itu. Artinya dia sudah ke surga. Dan artinya ada orang yang nggak lolos. Itu hanya pemahaman Anda sendiri.
Artinya itu kan hanya pemahaman Anda sendiri. Sekarang artinya sudah ada di surga itu hanya pemahaman Anda sendiri. Ya, silakan saja. Kenapa pertanyaan itu bisa bocor? Apa belum diucapkan? Belum diucapkan. Kenapa pertanyaan bisa bocor? Itu ada di hadis dan sebagainya. Di mana Islam itu mengakui bahwa Quran dan hadis sahih itu wajib dipercaya kebenarannya itu. Berarti belum ditanyakan soalan itu. Loh, soalan itu sudah ditanyakan bila seseorang sudah mati. Nah, berarti sudah ada yang di surga dong. Sudah ada yang itu kan hanya menurut Anda. Kok menurut saya? Nah, iya. Logika orang gimana? Alur manusia. Sekarang sudah ada nggak diajukan pertanyaan itu kepada manusia? Ya sudah. Ya sudah. Bagi yang sudah mati. Ya, yang sudah bisa menjawab berarti lolos kan ke surga kan? Oh, kata siapa? Ya kata siapa? Kata hayalan. Kata Anda, masih ada alam berikutnya, alam barsyah, 50.000 tahun dan sebagainya. Itu harus dilewati. Baru akhirnya itu nanti ke surga dan neraka. Tidak ada setelah mati ditanya langsung masuk surga. Itu mungkin wawasan Anda yang tidak mengerti tentang Islam. Ayo, coba. Jadi gini, di dalam prinsip Islam ya ada yang disebut hari penghakiman. Di Kristen juga ada disebut hari penghakiman. Nah, hari penghakiman itu tujuannya apa? Untuk memasukkan orang-orang yang kebaikannya, amal kebaikannya lebih besar daripada amal keburukannya itu masuk ke surga. Orang yang jahatnya lebih banyak daripada keburukannya itu masuk di neraka. Itu sudah pasti. Ajaran Kristen, ajaran Islam juga sama seperti itu. Yang membedakan kemudian di dalam ajaran agama Islam, tuntunan untuk kemudian mengajarkan amal-amal kebaikan itu jelas nyata. Imbalannya juga tertulis nyata. Sama seperti ketika dia berbuat dosa, imbalannya nyata. Sebentar, kamu ada kekeliruan, saya luruskan. Di ajaran Kristen tidak demikian. Orang yang disalib dengan disabelah Yesus, kalau dihitung amal ibadah atau pahalanya lah, kakinya lah, kepalanya lah, lebih sedikit pahalanya daripada kebaikan yang dia lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Tetapi kenapa dia bisa ke surga? Ya. Tapi kan jelas Yesus mengajarkan perbanyaklah harta surga, perbanyaklah harta surga. Harta surga itu amal kebaikan, kan gitu. Boleh saya menjawab? Terus Yesus mengajarkan untuk bertobat dan bertobat. Artinya Yesus meminta supaya dosa kita itu dikikis. Dan Yesus menggambarkan tidak seorang pun pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Maka dikatakan kasih karuniaku yang bisa membawa ke surga. Kebaikanmu tidak. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu sama si Alex ini, ya kan? Dia bilang belum ada isi surganya orang Muslim. Kamu tahu nggak ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj di dalam hadis, di dalam Al-Quran pun dijelaskan, Nabi sudah melihat bidadari. Bidadari tempatnya di mana? Di surga. Artinya isi surga itu sudah ada bidadari. Mana ininya kayak putih katanya, tembus pandang segala macam, betisnya putih, apa segala macam, digambarkan itu. Artinya Nabi sudah melihat isi surga, sudah ada surga. Paham nggak kalian? Itu udah kita bahas, Bang Yudi. Kan udah kita bahas itu. Apa yang dibahas? Saya nggak tahu bahas apanya. Yang masalah surga, masalah alam barzah, alam padang mahsyar. Kan udah dibahas. Belum ada kita bahas itu. Belum ada. Kemarin Anda, Pak Rudi, Anda bertanya tentang Islam, tidak ada. Ini kan ada banyak orang Islam di sini nih. Apa? Ya sudah, jawablah. Ya, sebentar. Tidak ada orang Islam, tidak ada manusia nih. Tidak ada manusia sesudah Nabi Adam turun ke dunia itu yang sudah masuk surga. Kalau saya salah, mohon teman-teman silahkan untuk diralat. Setahu saya tidak ada, karena masih harus melalui beberapa alam yang lainnya. Baru finalnya nanti di hari penghakiman itu surga dan neraka. Seperti artinya, itu. Sebentar. Artinya, belum satu manusia pun di dunia ini yang pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Nah, kalau tadi saya mau menjelaskan itu, Pak Rudi. Sebentar. Tapi Pak Rudi sudah memotong. Sebentar. Gitu loh, Pak Rudi. Aku jelaskan dulu. Kalau di ajaran Kristen, ada orang yang bergaul kuat dengan Tuhan. Siapa? Henok dan Elia. Dia tidak melalui kematian, tapi langsung dibawa ke sana. Nah, sekarang Muslim tidak mengakui sudah ada isi neraka dan isi surga. Kalian keliru. Al-Quran menjelaskan, atau ulama-ulama Muslim menjelaskan,
Nanti di neraka, mulut ditarik, digambarkan semua. Artinya mereka sudah melihat sesuatu di situ. Bahwa ada orang nanti yang perutnya dicucu, yang ini tenggelam di nanah. Hadis menjelaskan begini. Artinya sudah ada orang pengisinya. Demikian juga surga. Sebentar dulu. Sudah kita bahas. Itu kan pandangan di Sidratul Muntahar. Pandangan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kan sudah kita bahas itu. Itu penglihatan kalau dalam Kristen. Berarti hayalan. Penglihatan lah. Apa kata Bang Juma itu penglihatan? Ya, berarti yang dilihatnya ada. Yang dilihatnya ada apa enggak? Penglihatan itu berarti untuk masa depan. Paham enggak? Kan sudah kita bahas. Berarti sama yang dicatat, yang menulis di Pulau Patmos itu apa yang dilihat itu? Kan penglihatan, cerita akan datang. Kalau yang di Pulau Patmos itu sudah jelas, digambarkan surga. Kami sudah mengakui di surga itu ada penghuninya. Kalian surga belum ada penghuni, kalian bilang. Kalau kami sudah ada, kami akui, bukan kami bilang tidak ada. Di surga Islam, manusia baru belum ada, penghuninya manusia belum ada. Lembaga Alkitab Indonesia itu mengartikan langit dengan surga. Itu yang perlu dipahami, mengartikan langit dengan surga. Naik ke langit diartikan naik ke surga. Itu salah itu, Bang. Tidak ada sebenarnya surga. Dalam bahasa Yunani juga itu tidak ada surga. Yang ada adalah langit. Betul. Berarti itu menunjukkan bahwa surga itu di atas. Itu aja lagi. Ya kan? Jadi kalau makanya dalam Islam juga surga itu di atas. Jangan kau bilang di bawah. Iya, tapi kalau Islam bercerita tentang surga, itu tidak sedang bercerita tentang langit. Sementara Kristen, langit itu semuanya jadi surga. Siapa bilang tidak bicara tentang langit? Luas, surga aja seperti langit dan bumi. Siapa bilang tidak bicara tentang langit? Kamu baca bahasa aslinya. Ketika kitab Anda bercerita tentang surga, bahasa aslinya itu samain, artinya langit. Surga tingkat 1, surga tingkat 2, tingkat 3, 7. Maka dikatakanlah di tingkat 1 itu siapa? Tingkat 2 siapa? Makanya orang Yahudi itu tidak kenal apa itu surga. Mereka tidak tahu itu surga itu apa. Yang mereka tahu itu samain. Ya, itu yang sama dengan Islam juga langit kok dibilang. Sekarang kembali ke topik, Alex. Ya kan? Kamu percaya nggak di surga Muslim sudah ada pengisinya? Penghuni di sana selain manusia ada mestinya. Keindahan alam dan sebagainya. Seperti itu kan artinya kan ada penghuninya. Saya nggak tanya keindahan alam. Karena kalian bilang kalau manusia tidak ada, Pak. Ya, kalau manusia tidak ada. Malaikat, bidadari, bidadara atau apa ada nggak? Yang hidup lah, jangan keindahan alam itu sudah tahu kita. Surga itu indah. Halo, assalamualaikum teman-teman semua, saudara-saudaraku ya yang lagi diskusi. Madia mau ikut nih, mau nambahin sedikit ke Korudi ya. Bisa nggak menambahkan Korudi? Bisa, suaranya agak dekatkan mic-nya biar keras. Oke, saya tambahkan dulu ya sama Korudi bahwa di dalam Islam itu Korudi ada dasarnya. Di dalam Al-Quran itu surah Al-Ajalah. Jalah itu ayat 7 sampai 8 dulu ya. Ya. Dan barang siapa yang baikkan sebesar jarah pun, niscaya dia akan melihatnya pula. Dan barang siapa pula akibatnya, dampaknya itu. Nah, dalam hal ini itu artinya kebaikan dan keburukan itu ada nilainya di dalam hidup di dunia ini, Pak debater ya. Jadi kalau kita berbuat baik, surga balasannya. Kalau berbuat jahat, neraka balasannya. Itu sangat mudah, simpel kok. Dalam Islam itu sangat simpel. Jadi kalau sesuatu nilai kebaikan itu ada hitungannya dalam Islam. Itu dulu. Jadi surga untuk orang yang berbuat baik, yang berbuat amal kebaikan. Neraka buat orang yang tidak baik. Kalau orang yang berbuat tidak baik itu dijadikan masuk surga, ya terbalik namanya gitu loh. Itu yang tertolak di dalam Islam. Kecuali orang itu bertobat. Itu sangat mudah. Sangat mudah memahami ajaran Islam, Korudi. Sangat mudah. Jadi tidak ada yang bingung dalam posisi ini sebenarnya. Nah, untuk penghuni surga untuk saat saya jelaskan untuk penghuni surga saat ini tidak ada manusia yang masuk surga sebelum Nabi Muhammad sebagai pemegang kunci surga itu datang. Nanti itu di akhirat. Setelah kiamat, setelah ada pengadilan Tuhan, nah itu nanti baru Nabi Muhammad yang pemegang kunci surga itu duluan masuk surga, baru yang lain mengikuti nabi-nabi lain. Karena Nabi Muhammad ini
sebagai penutup para nabi. Itu yang saya sampaikan. Sebentar. Silakan. Saya tertarik dengan kamu media channel. Kamu bilang penutup para nabi adalah Nabi Muhammad. Kamu berdusta kepada saya. Kamu pernah Silakan, dengar silakan. hadis bahwa Baik. nanti akan turun Nabi Isa. Artinya Nabi terakhir Nabi Isa. Nabi Muhammad sekarang sudah wafat. Sudah di Mekah, dia ditanam menjadi tanah. Tetapi Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa nanti akan turun. Dialah Nabi terakhir.